Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Amalia Nuriasya dengan NIM 2109548. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 2, yaitu tentang belajar keterampilan gerak dan umpan balik. Baik, di sini menjelaskan bahwa belajar keterampilan gerak adalah seperangkat proses internal yang mengantarkan ke arah perubahan perilaku gerak yang relatif permanen. Nah, sebagai akibat dari proses latihan atau pengalaman dan bukan karena pengaruh kondisi tubuh yang bersifat sementara, seperti keadaan sakit, lelah, jenuh karena obat-obatan atau proses kematangan fisik. Nah, belajar ini juga memiliki 3 unsur pokoknya, yaitu unsur masukan, proses, dan keluaran. Di mana di sini ada beberapa ciri pokok dalam belajar keterampilan gerak, yaitu yang pertama merupakan seperangkat proses internal yang berhubungan dengan aktivitas pemberian latihan atau pengalaman. Nah, yang kedua tidak secara langsung dapat diamati, dan yang ketiga ada perubahan perilaku yang terjadi relatif permanen. Di mana pada bab ini berdasarkan perspektif kognitif, belajar keterampilan gerak merangkum 3 tahap proses, yaitu ada tahap kognisi, asosiasi, dan otomatisasi. Adapun juga menurut perspektif sosial kognitif terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap observasi, imitasi, kontrol diri, dan regulasi. Belajar keterampilan gerak ini dipengaruhi oleh 2 variabel pokok, yang dimana yaitu variabel internal dan eksternal. Nah, variabel internal ini melekat pada diri atlet yang terdiri dari subvariabel kemampuan gerak, pengalaman, kesiapan, dan motivasi. Nah, sedangkan variabel eksternal itu bersumber dari luar individu yang terdiri atas subvariabel kondisi, proses latihan, dan lingkungan. Nah, subvariabel proses latihan meliputi indikator umpan balik, penguatan, dan kondisi latihan. Sementara subvariabel lingkungan lebih mencakup kepada indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada belajar keterampilan gerak ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 sistem. Yang pertama yaitu keterampilan gerak terbuka dan tertutup, yang kedua ada keterampilan gerak diskrit, serial, dan kontinu, dan yang ketiga ada keterampilan gerak kasar dan halus, dan yang terakhir ada keterampilan kognitif dan keterampilan gerak. Baik, yang terakhir mungkin ada umpan balik, di mana umpan balik ini adalah informasi yang diterima oleh atlet sebagai hasil dari proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh pelatih terhadap proses belajar dan penampilannya. Umpan balik ini juga memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi sebagai motivasi, hukuman, dan penguatan. Nah, serta informasi perbaikan kesalahan. Ada juga 4 jenis umpan balik yang dapat digunakan dalam proses belajar keterampilan gerak ini, yaitu yang pertama ada pengetahuan tentang hasil, dan yang kedua ada pengukuran objektif, dan yang ketiga ada pemantauan diri, dan yang terakhir ada tayangan video.